Pernah nggak sih ngerasa udah kerja banting tulang, tapi kok kondisi finansial rasanya gitu-gitu aja? Nah, dalam paparan singkat ini kita akan bongkar tuntas satu cara ampuh buat keluar dari jebakan itu. Gaji mungkin naik ya kan, posisi di kantor juga mungkin lebih baik, tapi kok rasanya tabungan dan aset nggak nambah-nambah secara signifikan. Nah, ini nih yang sering disebut sebagai jebakan kelas menengah. Anda nggak miskin, tapi buat jadi kaya kok rasanya jauh banget. Ternyata ada loh satu musuh nggak kelihatan yang jadi biang keroknya. Namanya inflasi. Gampangnya gini, inflasi ini bikin nilai uang kita makin lama makin turun. Uang 100.000 yang Anda pegang hari ini, nilai belinya atau kemampuannya buat beli barang bakal jauh lebih kecil 5 atau 10 tahun lagi. Inflasi inilah si penggerus kekayaan yang kerjanya senyap tapi pasti. Oke, jadi gimana cara ngelawannya? Pada dasarnya, ada dua jalan utama yang bisa kita pilih buat uang kita. Yang pertama menabung, yang kedua investasi. Kelihatannya mirip, padahal beda banget. Biar gampang kita pakai satu skenario sederhana aja ya. Bayangin deh, kita komitmen buat nyisihin uang 2 juta rupiah setiap bulan. Kita lakuin ini dengan disiplin, terus-menerus, selama 10 tahun. Nah, kira-kira apa yang bakal terjadi sama total uang yang kita kumpulin itu kalau kita taruh di dua jalur yang berbeda tadi? Nah, ini bagian serunya. Mari kita lihat simulasinya. Kita bakal adu langsung hasil dari nabung di bank versus hasil dari investasi di pasar modal. Durasinya sama, 10 tahun. Kita mulai dari titik start yang sama persis. Oke, jadi setelah 10 tahun kita rutin menyisihkan 2 juta per bulan, modal yang terkumpul itu totalnya 240 juta rupiah. Ingat ya angka ini, 240 juta rupiah. Ini modal awal kita sebelum kita apa-apain. Jalur pertama, cara yang paling umum dan dianggap paling aman, menabung di bank. Uang 240 juta tadi kita diemin aja di rekening tabungan biasa. Kita asumsiin dapat bunga. Tapi ya bunganya kan kecil banget. Seringnya malah habis kepotong biaya admin bulanan. Dan hasilnya, setelah 10 tahun, modal 240 juta kita cuma jadi sekitar 247 juta. Betul, Anda nggak salah lihat. Cuma nambah 7 juta rupiah dalam satu dekade. Pertumbuhan sekecil ini udah pasti kalah telak sama inflasi. Nilai uang kita bukannya tumbuh, malah tergerus. Oke, sekarang kita lihat jalur kedua. Gimana kalau uang 240 juta yang sama itu kita masukkan ke instrumen investasi, misalnya reksadana saham, yang memang tujuannya buat bertumbuh jangka panjang. Ya, tentu ada risikonya, pasar bisa naik turun, tapi ayo kita lihat potensinya. Dan wow, lihat angkanya. Dengan asumsi return rata-rata 12% per tahun, ini angka yang cukup wajar buat investasi saham jangka panjang. Modal 240 juta Anda bisa berkembang jadi hampir 448 juta. Gila kan? Perbedaannya jauh banget sama hasil nabung tadi. Kalau kita lihat di grafik ini, perbedaannya kelihatan jelas banget. Itu dia modal awal kita, 240 juta rupiah. Di sebelahnya, hasil menabung nyaris gak bergeser. Tapi lihat yang paling kanan, hasil investasi meroket. Selisihnya aja hampir 200 juta sendiri. Kok bisa sejauh itu bedanya? Nah, tabel ini merangkum semuanya. Singkatnya gini, menabung itu tujuannya buat keamanan jangka pendek. Risikonya rendah, tapi yaitu pasti kalah sama inflasi dan pertumbuhannya minim banget. Sebaliknya, investasi itu tujuannya buat pertumbuhan jangka panjang. Bisa banget ngalahin inflasi, tapi risikonya lebih tinggi dan uangnya nggak bisa dicairin secepat nabung. Jadi, apa sih rahasia di balik angka investasi yang fantastis tadi? Ada mesin-mesin pendorong di dalamnya yang bikin uang kita bekerja jauh lebih keras daripada kalau cuma didiamkan di bank. Ada 3 mesin utamanya. Pertama, compound interest atau sering disebut efek bola salju. Ini artinya keuntungan yang Anda dapat ikut menghasilkan keuntungan baru, terus bergulung makin besar. Kedua, capital gains, yaitu kenaikan harga dari aset investasi Anda. Ketiga, dividen atau bagi hasil keuntungan dari perusahaan. Nah, yang bikin makin dahsyat, kalau dividen ini kita investasikan lagi, efek bola saljunya jadi makin kencang. Terus, mana yang harus dipilih? Nabung atau investasi? Tunggu dulu. Pertanyaannya bukan itu. Strategi yang paling cerdas itu justru bukan memilih salah satu, tapi menggabungkan kekuatan keduanya. Ini bukan soal atau, tapi soal dan. Strateginya simpel banget, cuma 2 langkah. Langkah pertama, bangun pertahanan.
Siapkan dulu dana darurat, besarnya 3-6 kali pengeluaran bulanan, dan simpan di tabungan yang gampang banget dicairin. Nah, kalau fondasi pertahanan ini udah kuat, baru kita masuk ke langkah kedua yaitu menyerang. Alokasikan sisa uang kita setiap bulan untuk diinvestasikan biar kekayaan kita bisa bertumbuh. Jadi, ini dia poin kuncinya. Anggap aja menabung itu kayak lini pertahanan dalam tim sepak bola finansial Anda. Fungsinya melindungi Anda dari serangan-serangan mendadak seperti keadaan darurat. Sementara itu, investasi adalah lini penyerangan Anda. Merekalah yang tugasnya mencetak gol dan membawa Anda menuju kemenangan, yaitu kebebasan finansial. Anda butuh keduanya untuk jadi juara. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Setelah melihat perbedaan kekuatan yang begitu besar antara bertahan dan menyerang, di mana posisi Anda sekarang? Apakah Anda masih terlalu fokus untuk bertahan? Atau Anda sudah siap untuk mulai membangun lini penyerangan finansial Anda?